Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BBRI kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham BBRI ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perbankan. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari pendapatan bunga atau interest income. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BBRI. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh negara sebesar 56,75% dan masyarakat sebesar 43,25%. Dan teman-teman, kita bisa lihat dari segi pendapatannya untuk secara kuartal kedua mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 5,8%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 2,5%. Dan untuk dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 22,5%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 33,7%. Dan dari segi asetnya mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 4%. Dan dari segi utangnya juga mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 4,7%. Dan dari segi modalnya mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 0,2%. Dan teman-teman, di sektor perbankan kita perlu memperhatikan 3 rasio, yaitu NPL, CAR, sama LDR-nya. Jadi untuk NPL gross-nya di 2020 sebesar 2,98% dan di 2021 ini mengalami kenaikan menjadi 3,27%. Jadi untuk NPL ini mengalami kenaikan itu kurang bagus ya teman-teman. Terus dari NPL netnya di 0,77 menjadi 0,93%. Nah ini juga mengalami kenaikan untuk di kuartal kedua 2021 ini. Untuk dari segi CAR-nya di 19,83% menjadi 19,63%. Ini malahan mengalami penurunan dan itu menurut saya juga kurang bagus ya teman-teman. Tetapi dari NPL sama CAR ini mereka masih memenuhi dari standar yang ditetapkan oleh BI. Jadi so far sih sebenarnya masih aman. Untuk LDR dari 85,78 menjadi 84,52%. Dan menurut saya ini bagus, yang dimana di masa pandemi seperti sekarang memang dari pihak perbankan seharusnya lebih selektif dalam memilih nasabahnya. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk 2021 ini untuk net profit marginnya sebesar 20,87%. Jadi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi masih di bawah ya dari masa-masa sebelum COVID, yaitu di 28% ke atas. Untuk dari segi EPS-nya di 205 dan membuat PER-nya di 18,9 kali. Dan teman-teman, untuk PER dari BBRI ini memang dikatakan cukup tinggi ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Terus untuk dari segi book value sekarang di 1639. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 2,36 kali. Dan teman-teman, kalau kita lihat secara histori, rata-rata PBV dari BBRI ini memang selalu di atas 2. Untuk dari segi DER-nya di 6,25 kali, ini bagus. Ini mana dari segi DER itu, saya sukanya sih kalau dari perbankan di DER antara 6 sampai 8 ya teman-teman. Untuk dari segi ROE-nya di 12,49%. Dan teman-teman, kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya, memang sebelum-sebelumnya sih di atas 15% ya. Tetapi lebih bagus dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu di 9% lebih. Terus untuk dari ROA di 1,72%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 3870. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value untuk BBRI sekitar 3.800. Jadi memiliki margin of safety minus 2%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa, saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG, saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit, saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk dari segi aset, saya berikan sosno karena mengalami penurunan. Dan penurunannya juga mengalami penurunan di liability-nya. Liability-nya juga mengalami penurunan. Itu jadi saya berikan sosno.
Dan memang teman-teman kalau di perbankan itu kalau hutangnya menurun itu kurang bagus ya. Berarti kan nasabah banyak tarik duit nih, tidak deposit atau tidak menabung di bank BRI ini. Untuk dari segi book value-nya saya berikan no karena di atas harga sekarang dijual di atas harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan oke karena mereka masih memenuhi dari standar BI. Tetapi teman-teman untuk dari MPL-nya, dari CAR-nya malahan terbalik ya teman-teman, yang dimana MPL-nya mengalami kenaikan dan CAR-nya mengalami penurunan. Jadi untuk BBRI ini perlu kita pantau lebih lanjut lagi di kuartal ketiga. Untuk ROE-nya saya berikan oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan no karena negatif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk BRI ini masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 7/11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BRI ini. Teman-teman, untuk BRI ini udah secara fundamentalnya memang udah sangat kuat ya teman-teman. Tetapi kalau secara valuasi memang overvalue, jadi itu yang membuat saya tidak tertarik untuk invest di saham BBRI ini. Kalau misalnya BBRI mengalami penurunan 30% ya mungkin itu akan sangat menarik untuk kita lakukan investasi ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram. Jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.